Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hamzah Salam dengan NIM 080111829116. Mahasiswa Matematika Unsri tahun 2024. Kelas Alpro NIM genap tahun 2025. Di sini kita soal ke-8 yaitu mengecek mengecek titik acak apakah ada di dalam lingkaran atau tidak. Seperti itu. Dalam atau di luar dari jangkauan sebuah lingkaran. Nah, jadi di sini program meminta pengguna memasukkan koordinat titik pusat. Jadi titik pusatnya itu X0 dan Y0. Ya ini pelajaran SMA lah. Dan koordinat titik A. Nah, koordinat titik A ini titik acak ya. Titik acak kita mau ada di titik mana gitu lah. Setelah itu program meminta masukkan diameter lingkaran dan menghitung jari-jari lingkaran dengan bagi diameter tersebut dengan 2. Jadi kan diameter itu sama dengan jari-jari itu kan diameter bagi 2 ya, gitu ya. Nah, maka program kemudian menghitung jarak antara titik pusat dan titik A menggunakan rumus jarak 2 titik. Jika jarak tersebut kurang dari atau sama dengan jari-jari lingkaran, program menampilkan bahwa titik A berada di dalam lingkaran, dan jika jaraknya lebih besar, maka program menampilkan bahwa titik A berada di luar lingkaran. Jadi logikanya itu kalau kita gambarkan ya, ini misalkan ada segitiga nih, ya segitiga ada bidang kartesius. Titik X0 Y0 nya misal dia bikin lingkarannya ini diameternya 3, maka dia ya anggap aja lingkaran lah gitu. Nah, lingkarannya ini nanti kita buat yang lebih bagus. Nah, lingkaran ya. Lingkaran ini kan jari-jarinya 3. Nah, nanti misal ini titik pusatnya ya X0 Y0. Kita nanti mencari misal titik acaknya itu ada di dalam, kita contohin. Set sini. Nah, kita cek dulu nanti jarak si X1 Y1-nya ini. Ya, X1 Y1 sama X0 Y0. Kita cek, kita hitung jaraknya berapa senti. Kalau misal jaraknya ini lebih kecil daripada si jari-jarinya ini 3, maka outputnya dia ada di dalam lingkaran. Tapi kalau misalnya ini 3 lah, 3. Ini titik pusatnya. Kalau misal ada bilangan acaknya itu melebihi atau keluar dari lingkarannya, lebih dari diameternya ya, jari-jarinya 3, misal ini 3 koma lah, maka nanti kita cek, hitung jarak antar titik ini, titik X1, Y1 dan titik X0, Y0. Nah, dicek kalau dia keluar kayak gini kan ini ada di luar, maka dia outputnya dia di luar lingkaran seperti itu. Dan nanti outputnya ada 2, yang satu dalam kalau misal dia memenuhi syarat ada di lebih kecil daripada jari-jarinya, jadi patokannya itu jari-jarinya, dan di luar apabila ya titiknya ada di luar atau melebihi dari jarak jari-jari ini. Jadi ini kan lingkaran ini kan ya, kalau dari titik pusat berarti ini jari-jari. Kan? Kalau misalnya lebih dari jari-jari berarti dia ada di luar lingkaran. Itu untuk logikanya, dan ini adalah codingannya. Ya. Mana ini masukin penanya ini. Hop. Tuh. Ya. Nah, di sini kita pakai header si mat. Ya, mat lah ya, sama aja. Fitur CMAT ini, header CMAT ini gunanya apa? Gunanya untuk menggunakan sintaks SQRT. Gitu ya. Karena rumus dari menghitung jarak antar titik 0 dan titik 1 itu menggunakan rumus ini.
Jadi rumusnya itu adalah akar X1 min X0 kuadrat ditambah Y1 min Y0 kuadrat. Bisa pakai POW, tapi ya untuk lebih sederhana, biar lebih mudah ya kita pakai bintang aja. Karena kuadrat ya berarti X1 min X0 dikali X1 min X0. Jadi pada codingannya di sini ada variabelnya ya. Variabel X0, X1 dan Y0, Y1. Lalu di sini itu tipenya integer atau bilangan bulat, dan di sini ada tipe float. DRL. D ini untuk diameter, R itu untuk jari-jari, dan L itu untuk luas ya, atau panjang lah gitu. Untuk jari panjang titik. Itulah kita menggunakan float, bukan integer. Lalu sini kita inputkan nilai acaknya itu berapa, X0-nya berapa, Y-nya berapa. Lalu untuk titik A, X1-nya berapa, Y1-nya berapa, dan kita masukin diameter lingkarannya berapa. Ya, diameter dibagi 2 hasilnya jari-jari. Kan. Di sini ada proses L sama dengan SQRT bla 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 bla. Dan kita cek apakah si L ini ya, L ini anggap aja panjangnya, panjang jaraknya itu apakah dia kurang dari sama dengan R. Kalau iya, berarti kita cetak titik A ada di dalam lingkaran, atau ya A-nya ada di dalam lingkaran gitu loh. Lebih kecil atau sama dengan R. Tapi kalau misal nggak lebih kecil atau sama dengan R, else ya berarti L-nya lebih dari R, maka kita cetak titiknya ada di luar lingkaran. Gitu. Ya. Jadi ini untuk flowchartnya. Kita start, kita input X0, Y0, X1, Y1, D segala macam. Lalu ada proses. Ya, ada proses L. Kalau L-nya lebih kecil daripada R, maka outputnya titik A di dalam. Tapi kalau lebih besar, maka outputnya itu titik A ada di luar. Yang satu di dalam, satu di luar. Dan ini adalah contoh program. Ya, udah lowbat laptop saya. Misal kita masukkan X0-nya 0, Y0-nya 0, titik pusatnya itu ada di 0, dan titik A-nya itu 2 dan 1, dan diameter lingkarannya ada 6, maka outputnya itu titik A ada di dalam lingkaran. Tapi, ini adalah contoh titik A-nya ada di luar ya. Ya, bisa kita hitung sendiri nanti apakah benar dia lebih besar daripada jari-jarinya. Kalau benar ya berarti di luar, karena panjangnya itu melebihi dari panjang jari-jari, seperti itu. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.